Halo Sobat Kepo, balik lagi bareng gue Kang Mansur. Today gue mau share ternyata bukan Megalodon hewan paling mengerikan di Laut Purba. Terus apa kira-kira hewan paling mengerikan di Laut Purba? Simak video ini sampai akhir. Siapa yang sebenarnya berdiri di puncak rantai makanan saat Samudra Purba masih menjadi neraka bagi makhluk hidup? Sang hiu penguasa, Megalodon, atau paus pembunuh raksasa yang memiliki gigi sebesar lengan manusia, Leviathan. Selama jutaan tahun, dua predator puncak ini berbagi wilayah perairan yang sama, menciptakan persaingan paling mematikan dalam sejarah planet kita. Ini bukan sekadar pertarungan ukuran, melainkan perang antara kecerdasan mamalia dan insting pembunuh ikan purba. Hari ini, kita akan membedah secara mendalam siapa yang sebenarnya memenangkan takhta penguasa samudra sejati dalam pertempuran Leviathan versus Megalodon. Kita mulai dengan sang legenda, Otodus Megalodon. Selama dekade terakhir, budaya populer telah membangun citra Megalodon sebagai monster yang tak terkalahkan. Secara ilmiah, ia adalah mahakarya evolusi. Dengan panjang yang diperkirakan mencapai 15 hingga 18 meter, Megalodon adalah hiu terbesar yang pernah berenang di samudra kita. Namun, kekuatannya bukan hanya pada ukurannya, melainkan pada rahangnya. Megalodon memiliki kekuatan gigitan sekitar 108.000 hingga 182.000 Newton, kekuatan yang cukup untuk meremukkan sebuah mobil kecil dengan sekali katup. Rahangnya dipenuhi oleh lebih dari 250 gigi bergerigi yang dirancang untuk merobek daging dan menghancurkan tulang paus. Megalodon adalah spesialis pemburu paus. Ia tidak hanya menggigit secara sembarangan. Analisis fosil menunjukkan bahwa Megalodon menyerang mangsanya dengan presisi, seringkali menargetkan bagian sirip untuk melumpuhkan gerakan lawan atau menghantam bagian dada untuk menghancurkan organ vital. Sebagai ikan, Megalodon memiliki keunggulan biologis, yaitu mampu mendeteksi impuls listrik dari mangsanya melalui ampule of Lorenzini. Ia bisa merasakan detak jantungmu sebelum ia melihatmu. Di dalam kegelapan laut, Megalodon adalah bayangan yang tidak bisa dihindari. Di sudut lain, kita memiliki penantang yang baru ditemukan pada tahun 2008 di Peru, Leviathan melvillei. Nama ini diambil dari monster laut Alkitab, Leviathan, dan penulis buku Moby Dick, Herman Melville. Jika Megalodon adalah pisau bedah raksasa, maka Leviathan adalah palu godam yang memiliki otak cerdas. Leviathan bukan sekadar paus, ia adalah paus sperma hiperpredator. Tidak seperti paus sperma modern yang hanya punya gigi di rahang bawah untuk makan cumi-cumi, Leviathan memiliki gigi fungsional yang sangat besar di rahang atas dan bawah. Gigi Leviathan adalah gigi terbesar yang pernah ditemukan untuk tujuan makan dalam sejarah hewan, mencapai panjang 36 cm dengan diameter 12 cm. Ini adalah senjata penghancur massal. Secara ilmiah, keunggulan utama Leviathan terletak pada otaknya. Sebagai mamalia, ia memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan sosial yang jauh melampaui hiu. Leviathan kemungkinan besar memiliki organ lemak besar di kepalanya yang disebut spermaceti, yang selain digunakan untuk ekolokasi canggih, juga bisa berfungsi sebagai battering ram atau martil raksasa untuk menghantam lawan. Bayangkan sebuah truk seberat 50 ton yang menabrak kamu dengan kecepatan tinggi, itulah cara Leviathan memulai serangan. Pertempuran ini menjadi menarik ketika kita melihat perbedaan fundamental biologis mereka. Megalodon adalah hewan berdarah dingin, ektoterm. Meskipun studi terbaru menunjukkan mereka mungkin bersifat mesoterm, mampu menjaga suhu tubuh sedikit lebih hangat dari air. Namun, sebagai mamalia berdarah panas, Leviathan memiliki metabolisme yang lebih stabil, memungkinkan ia beraksi secara eksplosif dan berpikir lebih cepat dalam situasi stres tinggi. Ini adalah pertarungan antara insting murni yang tajam melawan kognisi yang kompleks. Dalam hal manuver, Megalodon memiliki kerangka tulang rawan yang elastis, membuatnya sangat lincah untuk ukuran sebesar itu. Di sisi lain, Leviathan memiliki kerangka tulang keras yang memberikan perlindungan lebih baik terhadap gigitan, namun membutuhkan energi oksigen yang lebih besar. Disinilah letak kelemahan Leviathan. Ia harus naik ke permukaan untuk bernapas. Megalodon yang bernapas melalui insang hanya perlu menunggu di kedalaman. Jika Megalodon bisa menahan Leviathan di bawah air cukup lama, kemenangan ada di tangan sang hiu. Namun, Leviathan memiliki penginderaan jauh lebih baik melalui ekolokasi yang memungkinkannya mendeteksi posisi Megalodon dari jarak yang jauh lebih luas daripada indera listrik Megalodon. Mari kita rekonstruksi secara ilmiah sebuah pertemuan di perairan terbuka. Bayangkan seekor Megalodon dewasa sedang mengintai kawanan paus kecil. Tiba-tiba dari kegelapan dalam, sebuah sinyal sonar menghantam tubuhnya. Itu adalah Leviathan. Dalam skenario ini, Leviathan kemungkinan besar akan menjadi agresor. Ia akan menggunakan kepalanya yang keras untuk menghantam bagian perut Megalodon yang lunak dengan kecepatan tinggi, sebuah taktik yang digunakan paus orca modern untuk melumpuhkan hiu putih besar.
Hantaman ini bisa menyebabkan pendarahan internal atau membuat Megalodon pingsan sementara, tonic immobility. Namun, Megalodon bukan hiu putih biasa. Jika Megalodon berhasil menghindari hantaman awal, ia akan menggunakan taktik bite and spit. Satu gigitan sukses di sirip samping Leviathan akan membuat paus itu kehilangan keseimbangan. Begitu darah mamalia mulai memenuhi air, insting Megalodon akan meledak. Pertarungan ini akan menjadi perang atrisi, perang daya tahan. Megalodon memiliki keunggulan napas bawah air, sementara Leviathan memiliki keunggulan kekuatan benturan dan kecerdasan taktis. Data paleontologi menunjukkan bahwa kedua predator ini sering menghindari satu sama lain, namun saat mereka bertemu, samudra akan berubah menjadi merah. Mengapa penguasa sehebat mereka bisa menghilang? Ironisnya, bukan karena saling membunuh, melainkan karena perubahan dunia. Sekitar 3 juta tahun yang lalu, iklim bumi mendingin, arus laut berubah, dan populasi paus kecil yang menjadi makanan utama, mereka mulai bermigrasi ke perairan kutub yang lebih dingin atau menghilang sama sekali. Megalodon yang bergantung pada air hangat dan mangsa besar tidak mampu beradaptasi dengan hilangnya makanan mereka. Leviathan juga menghadapi nasib serupa. Meskipun mereka mamalia, ketergantungan pada mangsa besar yang spesifik membuat mereka rentan terhadap perubahan ekosistem. Kepunahan mereka membuka jalan bagi predator baru yang lebih kecil namun jauh lebih cerdas. Orcinus orca, paus orca. Sejarah Megalodon dan Leviathan mengajarkan kita bahwa menjadi yang terkuat dan terbesar bukanlah jaminan keselamatan. Adaptasi adalah kunci sesungguhnya. Mereka menghilang, meninggalkan fosil-fosil raksasa yang terus memicu imajinasi kita tentang betapa mengerikannya laut di masa lalu. Pada akhirnya, perdebatan Leviathan versus Megalodon mungkin tidak akan pernah memiliki pemenang mutlak di atas kertas. Megalodon adalah puncak evolusi hiu, sementara Leviathan adalah manifestasi kekuatan mamalia laut yang luar biasa. Keduanya adalah bukti bahwa alam pernah menciptakan monster yang jauh melampaui imajinasi terliar kita.